Memang dengan juniper itu sangat tertarik, Pak. Tetapi yang jadi permasalahan di tempat kami itu, jangankan kami membentuk sebuah pohon, ya. Untuk menjaga kehidupan pohon pun kami gagal terus itu, Pak. Saya di sini sudah menentukan depan ya, atau sudut pandang. Sini kami tadi juga udah menentukan gerak dasar itu tadi. Nih, kami menentukan gerak dasar ini berdasarkan lihat garis-garis, dan kebetulan pohon ini sendiri mempunyai dimensi, ya kan? Dia tidak flat gitu. Dia ada lurus, kemudian maju ke depan, kemudian ke belakang lagi. Ini lebih kayak dimensi. Nah ini, jadi kalau lihat pohon ini, mungkin pohon diam, tapi mata kita yang gerak. Seolah-olah pohon itu kita ke bawah pohon dengan melihat pohon itu. Beda dengan pohon-pohon yang mungkin pohon-pohon lurus saja. Biasanya kalau pohon lurus itu lihat pohon bagus, ya udah bagus gitu. Tapi dengan pohon-pohon yang punya garis yang bervariasi, seolah-olah kita ke bawah ke pohon itu dengan gerakannya pohon itu. Sebetulnya enggak, cuman arah gerakannya lebih dominan ke kiri. Dan nanti kami berencana akan membuat sebuah syari dan jin yang sederhana. Karena saya juga kalau sampai tak kulitin, telanjangin semua ini, kasihan yang punya pohon ya, lebih ekstrim lah ya. Dan di sini juga akan membuat beberapa tajuk. Itu ada yang di belakang lagi dikawatin, nanti kita tekuk ke belakang. Ya lumayan ada sih loh. Nah ini rencananya nanti saya akan tarik ke belakang untuk mengisi kedalaman. Jadi kalau kita tanpa si cabang ini kita naikin, nanti tidak akan kelihatan untuk kedalamannya, backgroundnya, kelihatannya flat. Nah ini makanya ini lagi dikawatin semampunya, ini bisa kawatin bisa 4 atau 5 ya. Tapi nggak apa-apa, ini kawatan jadi laris nih. Ya, jadi gitu dulu Pak Rudi, ini lagi proses nih pengerjaan. Dan sebetulnya ini mungkin kalau dari siluetnya mungkin udah ke gambar ya, udah kelihatan ya bentuknya, itu tinggal nanti detailnya aja. Nah, sebetulnya kalau untuk depannya itu banyak alternatif, beberapa alternatif sebetulnya dalam satu pohon ini. Bisa aja saya berubah. Oh ya, oh ini bantuin. Tapi kami memutuskan di sini untuk depannya sana, mukanya sana. Di sini sebetulnya bisa juga, karena banyak alternatif juga. Ini depan belakang gerak dasarnya sih masih bagus. Tapi saya lebih cenderung depannya sini, karena lebih, yang tadi saya bilang udah lebih kayak dimensi lah batangnya itu. Jadi dimensi itu bukan hanya ukuran ruang yang ada nanti dibentuk oleh cabang, tapi batangnya sendiri dia akan membentuk dimensi. Oke Pak Rudi, gitu dulu Pak Rudi, ini mau nekuk nih. Ya, itulah penjelasan dari Pak Ujang. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sebelumnya. Sambil berjalan mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh Pak? Terima kasih Pak pengatur acara. Yang kami hormati. Ini dari mana Pak? Dari mana? Ya perkenalkan dulu Pak. Siap. Perkenalkan, nama saya Jajang Masian, asal Garut Selatan. Ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Prof. Alhamdulillah. Dari Bumbulang asalnya. Kalau ke pantai kurang lebih sekitar 15 kilo. Berapa lama perjalanan Pak? Perjalanan dari Bumbulang kemarin kami karena kena macet 5-6 jam Pak. Ya. Sampai dari sana sore sampai sini malam jam 9.
Itu. Perkenalan cukup Pak ya. Siap, langsung aja. Yang kami hormati Pak Yayat Hidayat, terkenalnya Pak Ujang, dan juga Pak Master Bung Rudi ya. Dan saya di Bokop juga Pak. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami bisa langsung interaksi dengan Bapak ya. Siap. Dengan Bapak, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, sukses. Karena kalau saya sebelum berbicara lebih lanjut tentang demo ini, memang dengan Juniper itu sangat tertarik Pak. Tetapi yang jadi permasalahan di tempat kami itu, jangankan kami membentuk sebuah pohon, ya. Untuk menjaga kehidupan pohon pun kami gagal terus itu Pak, ya. Apalagi berbicara budaya, ya. Yang kami beli setengah jadi saja itu telana apa cek bahasa Sunda nama gitunya, hirup te, nah, pahit te host gitu. Nah yang jadi pertanyaan, tapi kami kalau melihat Jakarta, Tangerang itu kan, bahkan malam saya bicara dengan tempatnya Pak Yaya ya, Pangandaran, Batu Karas, kok Sinentis bisa bertahan. Nah, jadi di tempat kami itu memang panas gitu Pak, ya, agak panas. Nah ini bagaimana gitu kan, karena sekarang objeknya Juniper sinensis ya, dan kalau di kami itu kan pohon-pohon lokal gitu Pak ya, kayak serut, wahong gitu. Memang sianci, kayak lohansung memang bisa jalan. Tetapi bicara Juniper sinensis itu Sargenti nggak bisa Pak ya. Nah ini mohon pencerahannya, langkah kami gimana dulu, apakah itu dari media, mungkin kurang nyebor dan lain-lain, ataupun suhu kepanasan, karena ini karena banyak dari teman-teman, oh itu iklim nggak cocok ke kehawaan gitu. Tapi kan Tangerang, Jakarta bisa jalan, itu Pak. Nah itu mohon penjelasannya. Dan terakhir sebagai informasi, kami juga mohon doanya nanti tanggal 26, 28, 29 akan mengadakan acara pameran lokal terbuka juga Pak. Ya, dan sebagai door prize insya Allah salah satunya Batu Garut, insya Allah. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ya. Emang ini salah satu keluhan yang ada di teman-teman, bahwa karena si Juniperus ini identik di hawa yang lembab atau dingin. Tapi ya itu tadi yang disebutkan, cemara ini udah mulai merebak di daerah-daerah panas ya, termasuk saya pernah lihat juga di Cilacap juga, walaupun pinggir laut mereka tumbuh subur. Mungkin ini ada sesuatu yang berbeda, tapi mungkin bisa memberikan pandangan dari Pak Ujang tentang cemara yang di Bumbulang ini pertumbuhannya kurang maksimal. Oke, terima kasih. Bumbulang ya, Bumbulang itu panas, dataran rendah ya, hampir identiknya pinggiran laut. Jadi saya teringat pengalaman juga dulu di Jakarta, tinggal di Pluit. Kebetulan dia mendapatkan uap air laut. Memang kalau namanya pohon, biasanya tidak akan meninggalkan kebiasaannya 100%. Itu biasanya masih ada. Apa namanya, contohnya lah kayak Santigi. Santigi itu katanya bagus di Bogor, tapi dia juga tetap dibantu dengan karbon dan air laut biasanya. Tapi kalau ditinggalkan itu, saya jamin sih yang udah biasanya rusak gitu. Nah sebetulnya kita coba berdayakan untuk menggali potensi di daerah itu. Jangan memaksakan kalau saya. Kalau buat coba-coba sih boleh ya. Tapi di Jakarta kalau daerah-daerah selatan tengah masih bagus. Hanya kalau sinensis di Jakarta itu nggak bisa, kalau udah pecah untuk nutupnya tuh susah. Hidup sih hidup. Pengalaman saya itu lebih baik disimpan di dak sekalian. Harus panas, anginnya cukup, baru mendingan. Walaupun pecah tapi kelihatan sehat dan kaku gitu ya. Tapi kalau namanya cemara kemudian disimpan di bawah, ya mataharinya setengah hari gitu, itu biasanya kurang sehat. Ijo-ijo warnanya, kecenderungan pasti hijau. Tapi
biasanya bawah-bawahnya pada turun tuh. Tapi kalau di tempat yang panas, terbuka dan anginnya sirkulasi anginnya bagus, biasanya lebih kaku ininya. Makanya dalam bonsai kemarin saya juga udah membahas ya 3 faktor utama yang harus kita penuhi untuk main bonsai biar bonsai itu bisa tampil prima. 1, air, kemudian cahaya matahari, sama ruang apa sih, angin. Ya, karena penting sirkulasi angin itu. Coba aja nanti mungkin ada teman-teman di sini, bapak-bapak di sini yang pernah punya pohon, kemudian matahari cukup, air cukup, sirkulasi angin nggak bagus, biasanya ada sedikit ngeplek gitu ya, kalau bahasa Sunda ngeplek. Jadi bisa sih hidup, tapi tidak akan maksimal seperti di habitatnya yang dataran tinggi, ya. Itu Pak Rudi, jadi istilahnya sih bisa, mungkin belum dicoba. Kalau masalah media sebetulnya yang paling penting itu forus saja, karena kalau sinesis sebetulnya bukan musuhnya air ya. Apabila polusi yang nggak benar, nggak langsung turun, itu biasa rentan terhadap pembusukan. Nah itu saya pengalaman waktu zaman di Pluit, jadi kita keseringan nyiram, polusi yang nggak benar, ya udah biasanya mati ranting, nggak sekaligus, biasa satu, lama-lama ya habis gitu, ya. Itu aja Pak Rudi. Betul. Mungkin pengalaman saya kemarin juga kebetulan di Jepara ada pameran dan saya berkunjung ke beberapa teman. Pernyataan dari Pak Ujang, emang betul. Saya ketika lihat di Jepara itu di lantai 3 Pak, sama Jepara juga pesisir laut ya. Dan di sana saya lihat pertumbuhannya bagus. Bahkan teman-teman di sana bilang ketika si pohonnya itu diturunkan di tanah, itu malah kurang bagus, dan mereka angkat lagi ke lantai 3, sama panasnya, mungkin lebih panas dari sini, tapi pertumbuhannya malah lebih bagus, daunnya bersih. Mungkin tinggal treatment, karena kalau di daerah panas itu agak panjang-panjang ya si jarumnya itu. Nah itu mungkin tinggal treatment untuk memperpendek. Yang penting airnya pun mereka bagus, daunnya bersih. Saya lihat ini bersih, bagus saya bilang. Karena mungkin di rumah juga saya punya, teman-teman juga saya pernah lihat dan membandingkan. Betul kata Pak Ujang, dia lebih kaku, lebih keras, kekernya itu kelihatan. Kesan-kesan pohon yang duanya itu benar. Karena kalau terlalu dingin ini biasanya juga ada yang suka agak lembek ya si daunnya itu. Ya mungkin bisa nanti komunikasi sesama komunitas cemara juga yang ada di tadi Batu Karas ya. Itu luar biasa, bisa berjalan. Terus yang Jakarta juga, Bekasi juga ada. Mungkin nanti ada Pak Dr. Himawan nih, dia juga pernah main cemara ya. Mungkin untuk sementara itu bisa nanti kita saling komunikasi Pak. Ini mungkin wadah kita hari ini. Ada teman-teman yang dari Batu Malang juga, ada yang dari Batu Karas, Pak Yi juga kebetulan ada ya. Itu bisa dikomunikasikan.
Oke, tapi sebelum saya tanya ke Kang Rudi, Koko juga mungkin bisa memberikan sehari-hari. Nah, karena kan Kang Rudi juga tidak sehari-hari di situ kan? Oke, secara penyiraman mungkin, pemupukan mungkin apa? Ya, biasa ya, Kang ya. Ya. Biasa sih sebenarnya. Yang penting root ball-nya mungkin ya. Kalau bawaannya udah bagus sih, saya rasa aman aja sih. Aman aja. Iya. Yang penting root ball-nya aja. Harus dipastikan dia punya media bawaannya dikurangin sebisa mungkin. Sebanyak mungkin kalau bisa. Media bawaan Iya, si pohon tersebut betul. ketika masuk ke kita dikurangin Betul, sebelum masuk ke pot. sebelum masuk ke pohon. Oh gitu. Terus setelah itu treatment berikutnya gimana? Apakah itu di penyiramannya? Media. Kalau media udah bener sih rasa penyiraman sih minor perannya ya. Mungkin sehari sekali ya nggak masalah kalau panas banget. Sehari bisa 2 kali nggak apa-apa gitu. Pagi atau sore? Pagi sore ya? Sore. Tapi saya kerjakan sore aja. Sore dan itu pun sehari sekali aja. Sehari sekali malah. Oh seperti itu. Terus kalau dari daun mungkin ada treatment pemupukannya atau gimana? Pemupukan sih kita pakai VOC ya. Dari Pak Rudi Julianto juga. Oh gitu, pakai bote. Nah, Baru dipromosi Pak Rudi. sebentar Kang Rudi. Ini bagi komisi Pak Rudi. Oke, jadi beliau Jakartanya di mana nih? Barat. Jakarta Barat. Tepatnya di Citra Garden. Citra Garden. Nah itu panas banget. Nah ini boleh, silakan. Teman-teman di sini ya, beliau ini dulu pernah jadi inbox awal banget waktu beliau main bonsai. Dia pingin cemara, terus saya tanya dari mana tinggalnya. Beliau bilang di Jakarta. Saya sarankan jangan main juniperus, Ya, soalnya kasihan lah. Ini kata satu kalau di daerah panas belajar dulu jenis yang lain. Berhubung beliau itu katanya begitu kenal bonsai itu dia lihat di YouTube dia taunya bonsai itu di negara-negara Eropa dan Jepang, Cina identik dengan juniperus. Makanya beliau sudah jatuh hati terhadap juniperus. Beliau memaksakan ke saya untuk membeli pohon saya, walaupun saya larang gitu ya. Beliau memaksa saya beli pohon saya. Dan alhamdulillah ketika dalam perjalanan saya lihat di Facebooknya ternyata cemarannya sangat bagus pertumbuhannya padahal di daerah panas. Jadi mungkin Ko Tony terima kasih sekali ya bahwa Ko Tony sudah berbagi sharing ilmu buat teman-teman di sini bagaimana treatment ternyata juniperus itu bisa di tempat panas gitu. Bisa sekali. Ya, itu tadi statementnya. Mudah-mudahan teman juga. Tapi dari tadi jual beli terus nih. Ya itu tadi. Mungkin berbagi pengalaman dan beliau bisa membuktikan bahwa cemara di daerah panas juga bisa jalan lagi. Posisi di sebelum dia beli dia udah tahu bahwa posisi pohon itu memang sehat, itu sudah aman, jadi berani berspekulasi gitu. Ya betul. Mungkin ada saran juga kalau seumpama ada juga teman yang bilang, jadi beli pohonnya kalau seumpama beli di Bandung ya, itu yang sudah diaman, maksudnya tuh di pot bonsai yang sudah lama. Jadi ketika dia bawa pindah, itu kita tidak mengganggu si akarnya tersebut, karena di tempat sendiri pun kalau kita bermain pangkas akar, itu kan pohon istilahnya sakit dulu lah. Nah ini mungkin logikanya kalau saya dapat itu sudah pindah cuaca, dipangkas pula dibikin sakit. Nah ini yang berbahaya, mungkin menurut saya seperti itu. Jadi kalau bisa pohon yang sudah kuat di pot, nah dibawa, apalagi di pot bonsai ya, itu kan sudah jalan aman. Mungkin pindah tempat itu mereka hanya, atau si pohon itu hanya survive di cuacanya saja. Jadi mungkin agak bisa bertahan daripada begitu datang masih beradaptasi
dibikin sakit juga. Nah itu mungkin yang sedikit agak mengganggu. Mungkin dari Kak Tony melemparkan ke Kong Rudi nih di Jakarta karena beliau juga yang merawat yang merawat cemara di Jakarta. Monggo Pak Kong Rudi. Ya, saya termasuk penggiat atau penghobi bonsai yang tidak pernah memaksakan dalam masalah ini. Ini adalah masalah iklim, ya. Seperti tadi pada dasarnya kita bonsai itu tidak bisa meniru di Jepang, meniru di Cina, tidak bisa. Karena kita punya iklim sendiri dan kita punya spesies. Apalagi kalau tadi saya sebut seni bonsai adalah seni budaya, kita punya budaya sendiri lain. Ya, jadi inilah yang saya maksud, sebaiknya di dalam berkarya seni bonsai tidak meniru apa yang sudah dilakukan di teman-teman negara lain. Karena bukan kita tidak mau, bukan kita kepingin berbeda, tidak. Sebenarnya karena keterbatasan kita terhadap iklim yang berbeda. Ya. Jadi kalau saya analogikan nih ya, di Cina ada kungfu, di Jepang ada karate, di Indonesia ada pencaksilat. Ini semua seni bela diri. Tetapi apabila kita melihat secara detail, pasti mempunyai detail-detail atau pencapaian-pencapaian keindahan tertentu yang berbeda. Nah, disinilah sebabnya kita harus mau tidak mau kita harus mengolah pemikiran kita untuk membuat bonsai dengan kondisi yang ada di alam kita sendiri. Balik lagi ke masalah juniper yang tadi ditanyakan bagaimana cara menghidupkan ataupun membuat pertumbuhan yang subur untuk sebuah juniper di iklim yang memang tidak semestinya. Pengalaman saya selama kurang lebih 30 tahun bermain bonsai, saya selalu gagal untuk mencoba memelihara juniper di katakanlah dataran rendah ya. Biasanya dia akan tumbuh subur atau baik di dataran tinggi. Tetapi ketika 2017 saya berprofesi, 2016 kemudian 2017 saya berprofesi sebagai trainer, itu saya mendapat undangan kerja bekerja di Jogja. Kebetulan yang manggil saya waktu itu ketua PPPI Jogja untuk saya kerja di jenis tanaman juniper. Ini juniper yang dia punya adalah juniper yang dari Indonesia. Artinya juniper asalnya dari Cina, kita tahu bersama, Juniperus sinensis asalnya dari Cina. Kemudian banyak sekali dibudidayakan teman-teman di Indonesia, termasuk di Bandung ini banyak. Saya ingat ada Pak Ade Maghrib, itu budidaya junipernya juga luar biasa. Nah, yang kebetulan saya garap di Jogja ini adalah hasil budidaya juniper sinensis yang telah dikembangkan, dibudidayakan oleh teman di Temanggung. Temanggung kita tahu bersama hawanya juga dingin, mirip dengan Bandung. Ya, kita bawa ke Jogja yang notabene adalah dataran rendah. Tetapi di Jogja tumbuhnya subur. Saya juga kaget. Waktu itu saya kaget karena saya pertama kali bertemu dengan pohon itu dalam kondisi yang rusak. Sudah pernah diproses, sudah pernah hampir jadi, kemudian tidak tertangani, rusak. Rusaknya parah. Saya juga nggak yakin ini saya bisa mengembalikan kondisi ini, mengingat Jogja adalah dataran rendah. Tetapi setelah saya proses, dalam waktu 3-4 bulan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Sampai dalam waktu 1 tahun saya bisa mengembalikan pohon itu tumbuh subur. Boleh dikatakan jadi kembali, matang kembali. 1 tahun di Jogja. Nah, itu apa sebenarnya yang menyebabkan juniper bisa baik di dataran rendah? Yang pertama, media yang saya gunakan adalah campuran antara pasir malang dan pasir sungai, pasir kali. Nah, pasir kali tentunya kita menghindari lumpurnya. Kita ambil butiran-butiran pasirnya yang agak lembut, kemudian dicampur dengan pasir malang. Itu ada beberapa yang masih di ground, saya ambil seperti tadi Pak Roni bilang, kita pertahankan root ball-nya, semaksimal mungkin media bawaan dibuang, diganti dengan media yang tadi.
pasir Malang dan pasir Kali. Ini kita pilih yang kasar, betul. Kenapa yang kasar? Karena pada dasarnya hampir semua tanaman itu akarnya membutuhkan oksigen. Kemudian kalau daunnya membutuhkan CO2, ya kan kebalik. Akar membutuhkan oksigen, dari mana dapatnya oksigen dari akar? Dari waktu penyiraman. Ada sirkulasi air yang jalan. Disitulah oksigen masuk. Kalau kita menggunakan media kasar, maka banyak-banyak oksigen lebih banyak masuk daripada kita menggunakan media halus. Nah, terjadinya pembusukan juga mungkin bisa terhindar karena tidak ada endapan air yang bergenang cukup lama. Media porus itu nomor satu yang memang harus dikondisikan dalam juniper. Piara dimanapun, di dataran tinggi, dataran rendah, gunakan media yang kasar. Media bonsai itu perlu diketahui ya teman-teman ya, hanya barang yang sifatnya anorganik. Jadi media itu tempat tumbuhnya akar. Media itu bukan, pot ini bukan gudang makanan yang kita isi dengan makanan-makanan untuk pohon yang nantinya akan blunder buat kita karena apa? Makanan-makanan tersebut atau zat-zat organik tersebut akan membusuk di dalam pot. Seperti kotoran kambing, humus, kompos, sekam. Kemudian apa? Daun-daunan atau apa? Yang masih organik. Nah, barang-barang itu memang baik untuk pupuk. Tetapi harus dikondisikan dulu supaya bisa benar-benar tersuplai atau dimakan oleh pohon. Seperti kita punya manusia makanan harus dimasak dulu supaya bisa dimakan dengan kita dengan aman tanpa mengganggu kesehatan kita. Sama pohon juga diberi makan, makanya berupa apa? Pupuk. Pupuknya apa? Pupuk yang baik adalah pupuk organik. Artinya pupuk yang dibuat dari zat organik yang kemudian difermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini adalah diibaratkan sebagai proses makanan mentah dimasak menjadi makanan matang. Tanpa fermentasi, jangan sekali-sekali diberikan kepada pohon kita, apalagi ditanam di dalam media. 2-3 bulan busuk. Pertama bagus, tetapi 3 bulan, 4 bulan ke atas pasti nanti ada masalah. Karena apa? Karena yang kita tanam busuk. Busuk menyebabkan apa? Menyebabkan kondisi media menjadi sifatnya asam. Asam itu busuk, basa itu baik. Jadi itu hubungannya sama apa? Sama pH. Ya, pH-nya kalau rendah, pembusukan, maka pertumbuhan akar akan terhambat. Ya, oke, balik lagi ke juniper tadi. Nah, kita mengusahakan untuk nah disitulah saya baru percaya bahwa juniper bisa dipiara di dataran rendah. Tetapi saya tidak begitu saja untuk segera memformulakan, oh ini rahasianya apa tuh? Bukan rahasia apa ya? Kondisinya yang diminta adalah pasir Malang dan ini. Enggak. Saya tetap monitor teman-teman, terutama yang penghobi bonsai yang punya juniper di dataran rendah. Termasuk teman saya ada namanya Bapak Sukianto, itu sudah mungkin dia termasuk pionir bonsai di Indonesia sampai sekarang masih berhobi kenceng, artinya dia mengkhususkan diri untuk di juniper. Tinggalnya kebetulan di Surabaya, Mas. Panas juga? Panas pol kalau Surabaya. Panas pol. Ya. Nah itu bisa dalam kondisi yang bagus. Artinya bagus ini layak untuk diproses. Seperti kita ketahui bersama bahwa bonsai itu bisa diproses kalau kondisinya sehat. Kalau kondisinya tidak sehat bisa dalam berarti kena penyakit ataupun pertumbuhan yang kurang. Tidak mungkin bisa diproses. Jadi sehat bisa diproses. Dan saya lihat di mana di Surabaya bisa diproses sampai menjadi kondisi yang meskipun tidak 100% kurang lebih di atas 80% kondisinya bisa bagus. Saya berdiskusi dengan beliau sama menggunakan pasir Malang saja malah. Ya, sobat tadi termasuk ini satu komunitas dengan Pak Sukianto. Jadi mereka sudah memutuskan untuk pasir Malang kasar adalah yang terbaik untuk media juniper karena oksigen yang didapat ke akar akan jauh lebih banyak daripada kita menggunakan media yang halus. Nah, sampai di situ juga saya tidak percaya begitu saja. Sampai akhirnya saya dipanggil kerja 2019 akhir ya oleh Pak Tony kerja di Jakarta.
Saya juga bingung ini. Di Jakarta orang piara juniper, saya suruh garap, bingung. Barang yang pertama saya kerjakan adalah barang yang dari Kang siapa tadi? Aing Ko Aing. Iya, Pak Asep. Pak Asep. Itu tadi yang diceritakan beliau. Oh. Juniper itu apa? Apa namanya? Itu Ikawa Jepang apa Sergenti. Sarjenti. Ya. Dalam waktu 1,5 tahun, Mas. Iya. Dari bahan yang cuman berupa habis apa namanya ini okulasi sampai menjadi yang Berbentuk bonsai. berbentuk jadi. Oh. Bukan hanya berbentuk sudah jadi. Sudah jadi. Daunnya udah kelihatan matang Luar dalam biasa. waktu 1 tahun. 1 tahun. Di Jakarta. Sama Pak, bukan rahasia apa ya. Pola kita memperlakukannya sama. Pasir Malang kasar, kemudian pupuknya menggunakan pupuk organik yang sudah difermentasi. Baik, baik. Penyiraman sama, tetap sama. Kemudian tadi Mas Rudi juga betul, usahakan panas pol, angin pol, juniper. Ya. Terus tadi kalau yang dikatakan daun pecah ya, itu ada 2 kemungkinan. Iya. Yang satu memang karena iklimnya tidak sesuai, cara penanganannya juga tidak sesuai. Jadi kalau dulu kita berangan-angan atau berpikiran bahwa juniper adalah membutuhkan air lebih banyak daripada pohon lain, tetapi kenyataannya tidak. Kenyataannya dia lebih banyak membutuhkan oksigen untuk akarnya. Nah, maka ini yang harus disiasati dengan menggunakan media yang kasar. Boleh pakai akadama juga boleh, tapi yang kasar. Akadama tahu ya, media yang diolah oleh Jepang. Sebenarnya itu adalah tanah liat yang diolah menjadi seperti kerikil-kerikil gitu. Butiran-butiran ya. gitu ya. Iya. Jadi itu sebenarnya Warna coklat. penciptaan media yang jenius itu. Karena apa? Dengan dibuat butiran maka dia akan porus kan. Ada rongga-rongganya. Ya, porus, oksigen juga banyak. Kemudian terbuat dari bahan tanah liat, dia masih punya sifat menyerap air. Air. Betul. Kalau pasir Malang beda, dia kasar saja, porus saja, tetapi tidak bagus menyerap air. Air, betul. Kalau akadama lebih bagus, Ya. tapi ya lebih mahal. Mahal sekali. Bisa diganti 5 sama- kilo 400.000. Bisa diganti sama tanah merah gitu nggak? Nah, tanah merah terlalu lembut. Kalau kita simpan lama-lama hancur jadi Hancur, seperti jadi lumpur. padat. Jadi padat. Jadi lumpur. Ya, itu Lumpur, yang akan padat. menyebabkan padat. Padat. Maka Ya. rongga yang kita harapkan untuk oksigen banyak berkurang. Berkurang. Maka tadi Somat juga pengalamannya habisin media Bawaannya awal, juga. artinya Awal. tanah liat kan itu, Betul, tanah gunung kan, betul, betul. habisin sebanyak Ya. mungkin, sisakan di tengah di root ball saja. Di root ball, Itu ya. tujuannya itu. Nah, nanti akar yang baru akan tumbuh di media yang baru, yang banyak oksigennya, yang berongga-rongga banyak oksigennya. Boleh, ya, betul. Seperti itu sih kira-kira pengalaman. Sampai sekarang pun juga saya masih mempelajari, masih terus saya ada kali di Surabaya juga berusaha untuk punya sinensis untuk kita coba bagaimana sampai eksperimen. iya ya, ternyata kalau dari Surabaya saya sudah membuktikan mereka berhasil. Surabaya. Kemudian tadi daun yang pecah ya, daun pecah ada 2. Yang satu karena kita proses. Ini daun jarum, pada dasarnya sinensis ini berdaun jarum. Kalau kita potong pada saat proses, mungkin ada yang dipotong ya, dipotong begini, nanti tubuhnya dia akan pecah. Dimanapun, di Bandung atau di daerah dataran rendah sama. Ini saya bilang kenapa kok daun sinensis bisa pecah? Karena dipotong. Ya, sebaiknya bagaimana nanti pada saat kita memperlakukan apa ini namanya? Daun, nanti ini saya akan praktekkan. Kemudian yang kedua alasannya karena dia hidup di iklim yang kurang cocok dengan penanganan yang Kurang baik juga. kurang baik. Itu hasilnya akan pecah dan kekuningan. Ya betul. Ya. Itu keluhan-keluhan teman-teman Ya, pecah dan kekuningan. Nah, itu berarti dia tidak dalam kondisi yang Bagus. bagus, artinya kondisi media dan kondisi perawatan, pupuknya kurang atau segala macam, itu sebabnya. Nah, semakin diteduhkan semakin kuning dan semakin rontok. Ya, nah itu coba kalau yang pohonnya begitu bisa dicoba dengan tadi dihabisi medianya, ditanam dengan pasir Malang, kemudian dicoba lagi pupuk yang baik, dipanaskan gitu, dicoba, nanti hasilnya akan hijau. Nah, daun yang sudah pecah itu dibiarkan saja, nanti dia akan berbentuk jarum lagi, tapi prosesnya lama. Yang ujung-ujungnya itu ya? Iya, lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Makanya sebaiknya untuk penanganannya sinensis hindarkan memotong daun.
hindarkan memotong daun. Memangkas mungkin ya. Iya, iya, Seperti ini dipangkas, ini iya. hindarkan. Iya. Itu akan rusak. Betul. Akan rusak dan pecah. Betul. Siap. Nanti saya akan praktekkan bagaimana seharusnya penanganan pada daun sinensis dan apa harapan tumbuhnya. Jadi kalau kita begini kan harapannya tumbuhnya apa? Baik Kang Rudi, terima kasih penjelasannya.